Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu Al-Quran, melanjutkan dari video-video sebelumnya. Silahkan buka surah Al-Ghasyiyah. Kita akan membahas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, yang mana pada kesempatan kali ini kita sampai ke huruf yang tempat keluarnya ada di al-lisan atau lidah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang qaf dan kaf. Kali ini kita akan membahas tentang jim, shin, ya. Yang mana jim, shin, ya, 3 huruf ini tempat keluarnya ada di lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Perhatikan, jim, shin, ya bukan hanya jim, shin, ya. Coba kita untuk menentukan makharijul huruf daripada 3 huruf ini, kita cari yang termudah. Yang termudah di sini mungkin shin. Shin sebagaimana kalau orang desa itu mengatakan seperti ngusir ayam. Seperti itu. Jadi sha, sha, sha. Itu shin. Jim bukan hanya sekedar jamaah. Ya pun sama seperti itu, bukan hanya sekedar y. Tapi posisi lidah jangan sampai berubah dari posisi shin. Maka oleh karena itu, shin kita tentukan dulu, kita perbaiki dulu sampai benar, sampai betul-betul shin, sehingga untuk melafadzkan jim dan ya, posisi lidah jangan berubah dari posisi shin, sehingga menjadi shin, jim, ya. Langsung kita praktekkan di surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat huruf shin, jim, ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, shi, syashi, syubash, syashi, syubash. Hal ataka hadithul ghasyiyah, hadithul ghasyiyah, shi. Jadi shi. Wuju bukan wuju, bukan wuju sekedar ju saja. JU bukan sekedar JU saja, tapi posisi lidah jangan pindah, jangan berubah dari posisi shin, shin, jim, shu, ju. Wujuhui, ya juga sama ya. Ya bukan hanya sekedar y saja. Ya bukan sekedar ya, tapi ada penekanan dan lidah tidak pindah dari posisi shin sehingga menjadi wujuhu yau. Mohon maaf karena ini lagi kurang enak badan, sehingga kurang maksimal. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuh jaji jubaj, ya yubay. Kita ulang. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi makharijul huruf daripada jim, shin, ya ada di tengah lidah. Jadi bukan hanya sekedar membaca jim, shin, ya, tapi harus ada penekanan. Dan paling mudah, paling gampang untuk menentukan adalah huruf shin. Oleh karenanya untuk menentukan makharijul huruf daripada jim dan ya, tentukan dulu posisi lidah daripada huruf shin, lalu untuk melafadzkan, untuk menentukan makharijul huruf daripada ya dan jim, posisi lidah jangan pindah atau jangan berubah dari posisi shin. Selanjutnya mengenai sifatul huruf daripada ketiga huruf ini, yaitu huruf jim, shin, ya.
Yang pertama huruf jim. Jim di sini sifatnya adalah jahar. Jim sifatnya yang pertama adalah jahar. Kita tahu jahar adalah lawan daripada sifat hamas. Kalau hamas masih ada hembusan nafas yang keluar, artinya berdesis. Kalau jahar itu tidak ada hembusan nafas. Jadi jubaj. Jadi tertahannya ini adalah jahar, tertahannya baj. Kalaupun ada pantulan baj, j-nya pantulan daripada jim di sini ketika waqaf, ketika mati itu adalah sifat qalqalah. Karena jim di sini selain memiliki sifat jahar juga memiliki sifat qalqalah. Di samping kedua sifat itu juga memiliki sifat syiddah. Oleh karenanya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Huruf masing-masing daripada huruf hijaiyah itu tidak hanya menggunakan satu sifat saja. Artinya semuanya sifat yang dimiliki daripada huruf hijaiyah tersebut harus dipakai ketika menentukan atau melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi jim yang pertama adalah jahar. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Tertahannya di sini jahar, pantulannya adalah qalqalah. Seperti itu ya. Selanjutnya huruf shin. Huruf shin di sini sifatnya yang pertama adalah hamas. Kita tahu hamas adalah ada hembusan nafas ketika melafadzkan huruf shin, yaitu suaranya nafasnya berdesis. Syashishubash. Jadi masih ada hembusan nafas ketika melafadzkan huruf syashishubash. Bash, seperti itu ya. A'udzubillahi minash. Jadi ada hembusan nafas ketika melafadzkan huruf, baik huruf itu hidup maupun mati atau dalam keadaan sukun. Di samping shin itu memiliki sifat hamas, juga rikhwah. Rikhwah itu artinya lunak atau kendor. Maksudnya adalah ketika mengucapkan huruf, baik itu huruf yang hidup maupun mati, suaranya terlepas atau masih berjalan. Artinya antara hamas dan rikhwah di sini ada persamaan, yaitu persamaannya sama-sama ada suara dan nafas yang keluar ketika melafadzkan huruf. Hanya saja kalau hamas ini tertentu pada nafas, kalau rikhwah tertentu pada suaranya yang keluar. Di samping sifat hamas dan sifat rikhwah yang dimiliki oleh shin, ada juga sifat istifal, infitah, ada ismat, dan tafasyi. Tafasyi itu artinya meluas atau tersebar. Maksudnya adalah meratanya angin dalam mulut. Artinya dalam melafadzkan shin, angin dalam mulut merata ke seluruh ruangan mulut. Syashishubash. Syashishubash. Hal ataka hadithul ghashiyah. Seperti itu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi suara nafas dalam mulut merata ke seluruh ruangan mulut, karena shin di samping memiliki sifat hamas dan sifat-sifat yang lain juga memiliki sifat tafasyi. Huruf yang ketiga dari pembahasan kali ini adalah huruf ya. Huruf ya ini memiliki sifat yang pertama adalah jahar. Maksudnya jahar. Bay, ya yu bay. Artinya jahar di sini, jaharnya ya di sini artinya tidak ada nafas yang keluar ketika melafadzkan ya, baik ketika ya itu hidup maupun mati.
Jadi tidak ada nafas yang keluar. Selanjutnya sifat yang dimiliki ya adalah rikhwah. Ada suara yang keluar. Ya yubai. Jadi artinya apa? Masih ada suara yang terlepas. Itu sifat rikhwah yang dimiliki oleh ya. Selanjutnya istifal, infitah, ismat, dan lain. Lain ini menurut bahasa artinya berarti lunak. Maksudnya mengeluarkan huruf secara lunak tanpa paksaan. Itu sifat daripada ya atau wawuh yang mati jatuh setelah harokat fathah. Au ai, jadi tidak ada paksaan. Dia keluar dengan sendirinya, lunak keluarnya. Ai, bai, seperti itu. Syai, a'udzu billahi syai, bukan syaita, bukan, tapi syai. Syanya fathah, ada ya mati. Jadi sya ya mati syai. Jadi dia keluar tanpa dipaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya yang mati di sini ada tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhai'. Baik, kita baca lagi dari awal. Kita ingat jim, shin, ya tempat keluarnya ada di lidah bagian tengah. Sedangkan sifat-sifat yang dimiliki daripada ketiga huruf ini sudah kita pelajari bersama-sama barusan. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul wasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhai'. La yusminu wa la yuni min ju'. Wujuh yawma idzin na'imah. Mungkin cukup sampai di sini. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat